disampaikan tentang jamaah tabligh, Masya Allah, beliau ingin tabayun klarifikasi, sampai itu tidak cerita pada siapapun. Pesan tiket sendiri, pesan hotel sendiri, reservasi sendiri. Ini Kiai Haji Abdul Qayyum atau Gus Qayyum, ketika disampaikan tentang jamaah tabligh, Masya Allah, beliau ingin tabayun klarifikasi, sampai itu tidak cerita pada siapapun. Pesan tiket sendiri, pesan hotel sendiri, reservasi sendiri, berangkat langsung ke pusatnya. Yang kalau suka ada kumpul-kumpul, konon katanya ada di daerah Asia Selatan dia, Pakistan atau India itu, datang ke sana melihat langsung apa yang dilakukan, apa yang terjadi dan sebagainya. Ya. Anda jangan merasa bangga kita ini maju, belum maju kita ini. Dalam keulamaan kita masih di bawah grid internasional, masih di bawah jauh. Teknologi kita di bawah jauh, keulamaan kita di bawah jauh. Keulamaan kita tidak seperti Mesir, kita akui. Kesufian kita tidak seperti Afrika, kita akui. Meskipun kita punya nilai plus adalah ketenangan, kehidupan yang tenang, betul itu. Tetapi keulamaan kita masih di bawah sana, kesufian kita masih di bawah sana, keislaman kita, keulamaan kita masih di bawah India sampai sekarang. Jangan berbangga kita punya Nahdlatul Ulama, India punya Nadwatul Ulama. Di sana gridnya lebih tinggi, alimnya lebih tinggi, melahirkan banyak tokoh dunia. Ahli hadis Syekh Yasin yang diagung-agungkan di sini, Syekh Yasin yang diagung-agungkan di sini, gurunya ulama se-Indonesia, itu punya guru di India, 28 guru di India. 28 guru di India Hanafi. Mereka bermadzhab Hanafi, ada yang Wahabi dan sebagainya. Itu guru-guru saya bisa saja ada yang Wahabi, Hanafi, ada yang fuqahanya Hanafinya Masya Allah sana. Tidak seperti Hanafi yang lain. Mungkin Hanafinya itu Hanafi yang kuat sekali, beda sekali dengan kita. Dan gurunya saya Yasin 28 di sana. Tanya itu muridnya, saksinya itu Ali Mas Adi itu, Mojokerto. Ada ya Ali Mas Adi ya? Kiai Ali Mas Adi, Mojokerto. Itu dulu di Sarang. Itu sekretarisnya Syekh Yasin Mekah. Itu cerita bahwa gurunya Syekh Yasin yang di India 28 guru tidak bermadzhab Syafi'i. Kenapa beliau bisa rukun? Karena keilmuan agamanya itu mapan dan mengikuti sirah-sirah ulama sebelumnya. Tidak ditanamkan beda, itu beda, itu beda, bukan begitu. Ini saya jelaskan dulu supaya sejuk sajalah. Anda ini tahu At-Tahanawi. Tahanawi itu gurunya Syekh Yasin yang punya kitab I'la'us Sunan 17 jilid. Itu pemimpin jamaah tabligh. Gue kira jamaah tabligh gak harus ngalim. Wah, saya tidak ikut jamaah tabligh, tapi saya lihat sendiri yang alim mana, yang tidak alim mana. Tapi gue kompor-kompor di masjid loh. Lah ketimbang saya gak tahu sobat masjid. Coba wong tuh kompor-kompor di masjid, asli situ mangan duit masjid nih. Jadi ana wong gotong-gotong kompor di masjid, tapi iktikaf di masjid situ belas ora tahu sholat, gak tahu poso. Ditakoi agamamu apa? Nahdlatul Ulama, lah malah keliru. Itu bisa malah keliru. Nah, ini kita yang ringan-ringan dulu. Jadi artinya begini. At-Tahanawi itu gurunya Syekh Yasin. Apa beliau? Adalah gurunya Syekh Yasin. Dia adalah tokoh tabligh ada di Nizamuddin. Satu. Yang kedua, siapakah yang dianggap gurunya generasi muda ulama Nahdlatul Ulama di Indonesia? Sayyid Muhammad Al-Maliki. Anda tahu Sayyid Muhammad Al-Maliki? Sayyid Muhammad Al-Maliki itu dulu 8 bulan belajar Sahih Bukhari Muslim di Lucknow, India. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau polemik dengan Wahabi. Kita-kita ini yang ngadepi Salafi sampai ngeyel-ngeyelan sampai mateng-matengan,
Itu kita kitabnya itu lo kadang orang ngerti. Kok ziarah kubur ahli sunnah, tawasul ahli sunnah. Lah sing gak tawasul gak ahli sunnah, rokok. Lo kok ngerti rokok? Saya ini suka tawasul, saya ini suka manakib tiap hari. Saya itu hobi manakib, hobi ziarah kubur. Tetapi saya pernah datang di Nizamuddin di India. Gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu Abul Hasan An-Nadawi. Itu gurunya seluruh ulama dunia. Al-Azhar itu kalau belajar hadis dikirim ke sana. Bukan India ke Mesir, Mesir yang ke India. Ulama Madinah, ulama Mekah itu semua belajar ke India, harus ke India. Di sana ada Abul Hasan An-Nadawi, penulis buku sirah terbaik di dunia, sirah Nabi. Jelaskan dulu supaya sejuk sajalah. Anda ini tahu At-Tahanawi. Tahanawi itu gurunya Syekh Yasin yang punya kitab I'la'us Sunan 17 jilid. Itu pemimpin jamaah tabligh. Bu kira jamaah tabligh gak harus ngalim. Wah, saya tidak ikut jamaah tabligh, tapi saya lihat sendiri yang alim mana, yang tidak alim mana. Tapi gue kompor-kompor di masjid loh. Lah ketimbang saya gak tahu sobat masjid. Coba wong tuh kompor-kompor di masjid, asli situ mangan duit masjid ya. Jadi ono wong gotong-gotong kompor di masjid, tapi iktikaf di masjid situ belas orang tahu sholat, gak tahu poso. Ditakoi agamamu apa? Nah tutul ulama, lah malah keliru. Itu bisa malah keliru. Nah, ini kita yang ringan-ringan dulu. Jadi artinya begini. At-Tahanawi itu gurunya Syekh Yasin. Apa beliau? Adalah gurunya Syekh Yasin. Dia adalah tokoh tabligh ada di Nizamuddin. Satu. Yang kedua, siapakah yang dianggap gurunya generasi muda ulama Nahdlatul Ulama di Indonesia? Sayyid Muhammad Al-Maliki. Anda tahu Sayyid Muhammad Al-Maliki? Sayyid Muhammad Al-Maliki itu dulu 8 bulan belajar Sahih Bukhari Muslim di Lucknow, India. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau polemik dengan Wahabi. Kita-kita ini yang ngadepi Salafi sampai ngeyel-ngeyelan sampai mateng-matengan, itu kita kitabnya itu lo kadang orang ngerti. Kok ziarah kubur ahli sunnah, tawasul ahli sunnah. Lah sing gak tawasul gak ahli sunnah, rokok. Lo kok ngerti rokok? Saya ini suka tawasul, saya ini suka manakib tiap hari. Saya itu hobi manakib, hobi ziarah kubur. Tetapi saya pernah datang di Nizamuddin di India. Gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu Abul Hasan An-Nadawi. Itu gurunya seluruh ulama dunia. Al-Azhar itu kalau belajar hadis dikirim ke sana. Bukan India ke Mesir, Mesir yang ke India. Ulama Madinah, ulama Mekah itu semua belajar ke India, harus ke India. Di sana ada Abul Hasan An-Nadawi, penulis buku sirah terbaik di dunia, sirah Nabi terbaik di dunia. Itu karangannya Abul Hasan An-Nadawi. Suatu ketika terjadi polemik yang akhirnya rame antara Wahabi dan kita, yaitu Sayyid Muhammad debat dengan orang Wahabi. Perdebatan itu sebetulnya adalah season kedua.
Season pertama adalah season di London, Bib. Season di London itu pakai TV BBC. Pakai TV BBC, yang diutus Said Muhammad itu kalau tidak salah Abdul Basit As-Segaf atau siapa. Itu debat di London, tapi dikawal, di training oleh Said Muhammad dari Mekah. Itu season interaktif langsung di London. Setelah itu dialog polemik tertulis, muncul kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Said Muhammad perang debat dengan Wahabi. Selesai, beliau minta kata sambutan. Nah ini minta kata sambutan. Sebentar, ini harus dijelaskan. Minta kata sambutan. Begitu minta kata sambutan, Said Muhammad minta kata sambutan dari Al-Azhar, minta dukungan. Al-Azhar mendukung Said Muhammad menghadapi Wahabi, mendukung. Maka banyaklah takridot, komentar-komentar, pujian-pujian dari ulama Al-Azhar, karena Said Muhammad juga alma mater Al-Azhar. Takridotnya itu ditebel sampai 40 halaman atau berapa dari Al-Azhar, Pakistan, Maroko dan sebagainya. Kecuali Abul Hasan An-Nadawi tidak mau memberi kata sambutan. Padahal Abul Hasan itu malah gurunya sendiri. Dimintai sambutan mendukung Said Muhammad berpolemik dengan Wahabi untuk memuji Said Muhammad, beliau mengatakan, tidak, wahai anakku, tidak saya. Kenapa guru? Nah,